untuk ayat 18 hingga 19. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sebenarnya orang-orang Yahudi pada waktu Tuhan Yesus melakukan perbuatan membersihkan bait Allah, sebenarnya mereka harusnya sadar bahwa tempat itu adalah rumah Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan justru, ya, sebenarnya kalau mau diingat kembali atau yang seharusnya orang-orang Yahudi lakukan itu adalah mereka harusnya berpihak kepada Tuhan Yesus, bahkan membantu Tuhan Yesus pada saat membantu Tuhan Yesus dalam menjaga kesucian bait suci, karena mereka juga adalah pemimpin-pemimpin di sana, pemimpin-pemimpin di bait suci itu. Lalu orang-orang Yahudi ini juga bukannya malah membantu Tuhan Yesus, justru menantang atau mencabar Tuhan Yesus dengan meminta tanda atau mujizat untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus patut berbuat demikian. Menjawab mereka, justru Tuhan Yesus membuat tanda atau mujizat untuk meyakinkan mereka, ya, tentang apa yang akan terjadi atau yang akan Tuhan Yesus alami, sesuatu pada hari kemudian hari, ya, yang akan terjadi pada Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya sendiri, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak secara langsung menjawab apa yang mereka tanyakan pada saat itu. Justru Tuhan Yesus menjawabnya dengan kematian dan kebangkitannya sendiri, yang pada waktu itu tidak difahami oleh orang-orang Yahudi. Nah, Yesus pada waktu dia membagi tahu kepada orang Yahudi itu yang menantangnya, dia menubuhkan kematian dan kebangkitannya, ya, dengan mengatakan bahwa rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, pada waktu ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menubuatkan kematiannya sebagai akibat itu adalah kebencian orang-orang Yahudi dalam perkataannya yang dia katakan rombak bait Allah ini. Padahal yang mereka faham, bait Allah yang mereka sedang berada itu didirikan selama 46 tahun. Sedangkan yang Tuhan Yesus maksudkan itu sebenarnya bukan bait Allah yang dalam bentuk bangunan itu. Lalu selanjutnya adalah Tuhan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya yang akan terjadi dengan kuasanya sendiri. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang Tuhan Yesus masukkan di sini bukan bangunan bait suci itu sendiri, tapi yang dia maksudkan adalah tubuhnya sendiri. Ya. Lalu sekarang kita akan tengok lagi dari pernyataan Tuhan Yesus itu sebenarnya dia sedang menyatakan kepada orang-orang Yahudi dan kepada kita pada saat ini bahwa kematian dan kebangkitannya itu kalau untuk kita sekarang adalah sudah tertulis atau tercatat di dalam kitab suci atau firman Tuhan yang boleh kita baca bila-bila masa saja, dan tak payah lagi kita ragu-ragu lagi. Yang patut kita buat hanya satu hal, percaya saja. Karena apa yang sudah tertulis ini bukan cerita dongeng, bukan cerita yang dibuat-buat, itu betul-betul terjadi. Ya. Lalu Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dan membayar dosa-dosa kita. Sebagaimana ada satu lagu ya, lagu ini saya pun suka, yaitu yang menyatakan bahwa dengan darahnya kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Nah, Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya dan dia sudah menukar hidup kita dengan nyawanya. Sebab dia hidup dan kita ada hari esok. Sebab Tuhan Yesus hidup, kita tak payah lagi atau kita tak perlu khawatir. Tak perlu gentar. Yesuslah yang pegang hari esok kita dan masa hadapan kita.
Hidup kita jadi berarti sebab Yesus mati, bangkit dan hidup selamanya. Dia bukan hanya mati dan bangkit, kemudian mati lagi. Tapi dia adalah Tuhan yang mati, bangkit, dan dia hidup selamanya. Bahkan hingga sampai sekarang pun dia masih tetap ada bersama dengan kita. Nah, inilah adalah Yesus yang telah menyatakan kematian dan kebangkitannya untuk kita pada saat ini, dan sebenarnya dinyatakan juga pada masa itu, tapi tidak difahami. Dan untuk masa kita, tak payah lagi kita ragu, kita hanya perlu buat satu saja, percaya saja.